Siapa? Tidak duduk. Siapa? Saya akan berdoa. Darah dan Bapa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kepada Tuhanku. Karena Allah telah menjaga kami dan kembali ke dalam ini. Sekarang kami mulai dengan kami seperti biasa. Secara khusus dalam hati kami, agar akan diberi dalam makanan yang mulia dan kami tidak baik. Dia yang Tuhan dan puji kita terus bermasa. Darah dan Bapa. Oke, terima kasih Sila sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu Mace, hari ini berapa yang hadir? 1. Masa? Kita doakan supaya teman kita ini cepat sembuh, kembali ke sekolah untuk melakukan aktivitas seperti biasa ya. Kita doakan supaya. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang sosialisasi dan masyarakat. Jadi kita belajar tentang bagaimana interaksi kita dengan manusia dan alam. Maka mari kita sebelum kita mulai kita nyanyikan salah satu lagu yang menunjukkan bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air. Judul lagu Tanah Air Indonesia. Bisa ya? Ya. Udah ini bisa angkat lagu Tanah Air. Tanah air 3. Tanah air. Fokus ke depan. Kita dengarkan suara. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung. Proses kita belajar tentang nilai dan norma, budaya dan peran sosial yang
sehingga kestabilan kehidupan kita dalam masyarakat itu tetap terjaga. Itu hakikat dari sosiologi, nampak seperti gambar ini. Itu hakikat dari sosiologi. Kita lanjut ke agen sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Ini agenda pertama adalah keluarga. Kalau kita tahu keluarga ini terdiri dari bapak, mama, dan anak, ada berapa anak. Jadi keluarga itu merupakan agen sosialisasi yang paling pertama atau disebut dengan primer. Itu nampak seperti gambar keluarga. Jadi keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, serta orang lain. Jadi dia berperan penting dalam pembentukan kepribadian Anda. Itu yang paling mendasar. Yang berikut sekolah, itu kami lihat nampak seperti di gambar. Jadi dia tidak hanya mengajarkan Anda membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya, tapi sekolah juga menanamkan beberapa nilai seperti kemandirian, prestasi. Ada hal-hal baik yang ditanam di lembaga, di sekolah. Jadi agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah itu nampak seperti gambar di atas. Nilai kemandirian, nilai prestasi ada di situ. Yang berikut, agen sosialisasi yang ketiga adalah teman sepermainan. Ini usia seperti Anda, teman sepermainan. Maka nampak seperti gambar itu, teman sepermainan. Mereka bermain. Jadi dengan teman juga Anda belajar. Jangan meniru hal yang tidak baik. Yang baik dilakukan oleh teman itu Anda bisa meniru. Belajar dari segala apa yang dilihat, tapi yang baik ya, sehingga bermanfaat untuk pembentukan kepribadian Anda. Itu nampak pada gambar itu. Teman bermain sepermainan. Agen sosialisasi yang ketiga. Yang keempat, agen sosialisasi keempat adalah media massa. Nah, seperti apa yang kamu pegang, televisi, radio, itu dikatakan sebagai agen sosialisasi. Dari media massa itu kita di dalamnya ada gambar trotoar. Jadi yang putih itu khusus untuk pejalan kaki. Jadi kalau kita tahan, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita melanggar hukum maka seperti gambar dua itu akan ditangkap dan diberikan sanksi. Itulah norma hukum, dia sifatnya tegas. Nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dia mengatur kita semua. Kalau tidak ada nilai dan norma, satu ketika tidak mau, satu ketika tidak mau, maka pasti bisa terjadi konflik sanksi. Jadi dia menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Itu peran nilai dan norma. Selain itu juga dia menjaga kehidupan masyarakat. Dia menjaga kita punya hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak dan kewajiban juga dilindungi. Ya, ada aturan. Kemudian dia juga produksi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Kontrol kita punya perilaku hidup sehari-hari itu dikontrol. Itu peran dari nilai dan norma. Ya. Dari itulah sosialisasi dan nilai dan norma. Bisa paham? Bisa ya? Oke. Di dalamnya ada gambar trotoar. Jadi yang putih itu khusus untuk pejalan kaki. Jadi kalau kita tahan, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ya. Kalau kita melanggar hukum maka seperti gambar dua itu akan ditangkap dan diberikan sanksi. Itulah norma hukum, dia sifatnya tegas. Nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dia mengatur kita semua. Kalau tidak ada nilai dan norma, satu ketika tidak mau, satu ketika tidak mau, maka pasti bisa terjadi konflik sanksi. Jadi dia menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Itu peran nilai dan norma. Selain itu juga dia menjaga kehidupan masyarakat. Dia menjaga kita punya hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak dan kewajiban juga dilindungi. Ya, ada aturan. Kemudian dia juga produksi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Kontrol kita punya perilaku hidup sehari-hari itu dikontrol. Itu peran dari
nilai dan norma. Ya. Dari itulah sosialisasi dan nilai dan norma. Bisa paham? Bisa ya? Oke. Tindakannya ada gambar trotoar. Jadi yang putih ini khusus untuk pejalan kaki. Dan kalau kita tahan, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ya. Kalau kita melanggar hukum, maka seperti gambar 2 itu akan ditangkap dan diberikan sanksi. Itulah norma hukum. Dia sifatnya tegas. Nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dia mengatur kita semua. Kalau tidak ada nilai dan norma, satu ketika tidak mau, satu ketika tidak mau, maka pasti bisa terjadi konflik sanksi. Jadi dia menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Itu peran nilai dan norma. Selain itu juga dia menjaga kehidupan masyarakat. Dia menjaga kita punya hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak dan kewajiban juga dilindungi. Ya, ada aturan. Kemudian dia juga produksi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Kontrol kita punya perilaku hidup sehari-hari itu dikontrol. Itu peran dari nilai dan norma. Ya. Dari itulah sosialisasi dan nilai dan norma. Bisa paham? Bisa ya? Oke. Tindakannya ada gambar trotoar. Jadi yang putih ini khusus untuk pejalan kaki. Dan kalau kita tahan, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ya. Kalau kita melanggar hukum, maka seperti gambar 2 itu akan ditangkap dan diberikan sanksi. Itulah norma hukum. Dia sifatnya tegas. Nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dia mengatur kita semua. Kalau tidak ada nilai dan norma, satu ketika tidak mau, satu ketika tidak mau, maka pasti bisa terjadi konflik sanksi. Jadi dia menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Itu peran nilai dan norma. Selain itu juga dia menjaga kehidupan masyarakat. Dia menjaga kita punya hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak dan kewajiban juga dilindungi. Ya, ada aturan. Kemudian dia juga produksi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Kontrol kita punya perilaku hidup sehari-hari itu dikontrol. Itu peran dari nilai dan norma. Ya. Dari itulah sosialisasi dan nilai dan norma. Bisa paham? Bisa ya? Oke. Tindakannya ada gambar trotoar. Jadi yang putih ini khusus untuk pejalan kaki. Dan kalau kita tahan, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ya. Kalau kita melanggar hukum, maka seperti gambar 2 itu akan ditangkap dan diberikan sanksi. Itulah norma hukum. Dia sifatnya tegas. Nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Dia mengatur kita semua. Kalau tidak ada nilai dan norma, satu ketika tidak mau, satu ketika tidak mau, maka pasti bisa terjadi konflik sanksi. Jadi dia menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Itu peran nilai dan norma. Selain itu juga dia menjaga kehidupan masyarakat. Dia menjaga kita punya hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak dan kewajiban juga dilindungi. Ya, ada aturan. Kemudian dia juga produksi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Kontrol kita punya perilaku hidup sehari-hari itu dikontrol. Itu peran dari nilai dan
Boleh kamu tunjuk di situ. Oh ya, kenapa dari media massa? Oh ya. Kelompok? Tidak, oke, kalian silakan. Ada yang di sebelah. Ada yang di sebelah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memberi gambar nomor 11. Dari gambar jantan, pengaruh bagi pembentukan cara melindungi adalah melalui interaksi sehari-hari. Anak belajar tentang kasih sayang, disiplin, tanggung jawab, dan empati. Ya. Kita belajar tentang disiplin, kita belajar tentang tanggung jawab, jujur dan empati. Empati itu kita memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah kita seperti dia yang sedang merasakan kesusahan itu. Sudah? Mas, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Ada pertanyaan, tanggapan, saran boleh? Pas? Tidak ada? Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Dalam kiri ke samping, kiri kanan meja, keluar. Jangan di depan meja, keluar. Ya. Tarik keluar. Nice speaking. Ya. Tangan diputar, tahu ya, saya. Tangan diputar, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, pegang ke tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah pas, Ustaz? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang dijelaskan ya PowerPoint tadi di depan. Dari buku sumber yang Anda baca tadi, dari hasil diskusi kita tadi, hasil diskusi Anda dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 tadi. Nah, sekarang siapa yang bisa simpul? Siapa yang bisa simpul? Yang kita sudah belajar semua. Siapa yang bisa simpulkan? Oke, jelas, silakan. Sosialisasi adalah program
dan kepentingan kehidupan sosial. Apa itu sosialisasi? Pengertiannya? Fondasi penting dalam kehidupan kita. Fondasi itu apa? Landasannya dasar ya, dasar dalam kehidupan kita. Berarti dia merupakan apa? Tadi ada nilai dari kita ya, pentingnya nilai kita sosialisasi. Ada yang lain? Apa yang dimaksudkan dengan proses sosialisasi? Tadi Dede dengan jelas menerangkan tentang proses belajar dan kita individu dalam kehidupan masyarakat. Yang kita belajar itu tadi nilai dengan norma. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan agen sosialisasi? Agen yang dimaksudkan dengan agen tadi kami sebut ada keluarga, ada sekolah, ada teman sebaya, ada media massa, itu agennya. Sekarang itu tadi pengertian dari agen sosialisasi. Agen sosialisasi agen sosialisasi orangnya agen apa yang dimaksud terhadap kepentingan rakyat kita individu apa saja. Baik. Dari diskusi kelompok tadi kan sudah apa saja contohnya? Contohnya apa? Jujur, apa lagi? Disiplin, kita lain. Kalau begitu, peran dan nilai dan norma. Ya, menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Nilai dan norma juga dia menjamin, dia melindungi kita punya hak dan kewajiban supaya jangan terjadi konflik. Oke. Baik. Pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Dan jangan sampai ada yang menyenangkan. Ada yang tidak mungkin. Mungkin menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Coba. Pukul 9 sampai 11 dulu. Oh ya mantap. Menyenangkan karena dia belajar tentang agen sosialisasi. Sebelumnya dia tidak tahu agen sosialisasi itu siapa saja. Tapi setelah belajar hari ini dia tahu. Oh ternyata teman sebaya di samping saya ini Dino adalah agen sosialisasi teman sebaya. Mungkin sebentar bisa ajar main bola sama-sama. Baik, harus jujur ya toh. Disiplin, tanggung jawab tadi kamu sudah sebut. Pembentukan, pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian kita semua. Anda juga dengan ini. Jadi Anda katakan menarik ya. Oke, baik. Dan terima kasih untuk kita semua untuk perhatian Anda. Kita selesaikan tugas tepat waktu. Pertanyaan-pertanyaan juga bisa dijawab. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan. Sebelum mengakhiri, Ibu tugaskan untuk kita semua untuk pertemuan kita minggu depan. Silakan baca lanjut ya, tugas baca tentang interaksi
interaksi antara wilayah. Jadi kamu baca mengapa terjadi interaksi antara wilayah, faktor-faktor apa penyebabnya, tujuannya apa, itu Anda baca ya. Tugasnya, ingat tugas untuk pertemuan kita minggu berikut kali depan. Bisa ya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita pulang, ya, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang kita dalam Dede bisa kita siap waktu. Ini norma kesopanan, ya toh? Kita harus saling menghargai. Ini salah satu contoh norma kesopanan.